Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Lahum gharibun la yuballu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'lin wa niyatin bihi astaghfir min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Alhamdulillah, pertemuan pertama hari Rabu, insyaallah. Misal taklim kan barang saya memulai sesuatu di hari Rabu apa akan sempurnakan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asma Allah Ar-Rahman kang maha welas ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillah wis kaya puji kulillahi tetep agungane Allah alladzi yudzat ja'ala kang wis dadekake sinten ladzi Al-Qur'ana ing Qur'an kitaban ing kitab Arabian kang berbahasa Arab. Alhamdulillah itu alnya punya apa namanya al-istighraq. Al-istighraq itu mencakup keseluruhan. Kayak contohnya innal insana lafi khusrin. Innal insana berarti sesungguhnya semua manusia. Nah, ini alnya al-istighraq. Begitu juga alhamdulillah. Makanya bisa ada yang maknani alhamdulillah puji kang papat. Nah, alhamdulillah puji makhluk kepada makhluk, makhluk kepada khalik, terus khalik kepada makhluk, khalik kepada khalik. Nah, itu berarti sing dimaksud keseluruhan semua segala puji. Nah, selama ini kan nek alhamdulillah segala puji bagi Allah. Nah, itu maksudnya segala puji itu berarti alnya al istighraq, keseluruhan, memang benar-benar semua puji itu hanya milik Allah. Alhamdulillah. Kang Nafi muji Kang Rozak. Oke kok rajin temen. Nah, itu berarti hakikatnya itu masuk pada pujian kepada Tuhan. Itu pujian milik Allah semua. Itu hamdul makhluk lil makhluk. Terus apa? Puji makhluk kepada Tuhan, jelas. Puji Tuhan kepada makhluk. Sering Gusti Allah memuji hambanya di Quran. Puji apa Tuhan kepada Tuhan, Gusti Allah sering apa memuji dirinya sendiri. Nah, memang jubahnya Allah itu kan kesombongan. Kesombongan adalah jubahnya Allah. Makanya makhluk tidak pantas memakai jubahnya Allah. Kesombongannya. Gusti Allah memang sombong, mutakabir, sombong. Tapi kan memang berhak. Dan memang hanya Allah yang akan sombong. Nah, di sini pembukaannya alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana kitaban Arabiyyan. Karena ini kita membahas tentang ilmu alat, ilmu bahasa Arab. Nah, otomatis pembukaannya juga pakai nyerempet-nyerempet kitaban Arabiyyan. Itu kalau di balaghah namanya bara'atul istihlal. Contoh misal apa Kang As'ad ditugasi
ngai sambutan kemerdekaan. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Terus salat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah memerdekakan kita dari penghambaan kepada makhluk, kepada penghambaan kepada Tuhan. Nah, itu kan berarti namanya baroatul istiqlal. Karena itu momennya kemerdekaan. Jadi ngomongnya yang telah memerdekakan kita. Begitu juga itu. Kitab-kitab seperti itu. Apa yang akan dibahas di belakang di sambutan itu dibahas dulu. Kitaban Arabian menunjukkan ini akan membahas tentang apa? Bahasa Arab, tentang struktur gramatika Arab. Nah, ini di hasiah di komentarnya membahas masalahnya Arabian itu malah banyak membahas motivasinya. Qala ta'ala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala ta'ala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Wa qala ta'ala walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu al-ayat. Itu 3 ayat yang disajikan di sini bahwa Quran disajikan dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Walihada yang bagi al-i'tina. Al-i'tina itu nama kayak al-ihtimam. Ihtimam itu berarti apa? Wigati, memperhatikan. Walihada yang bagi al-i'tina bi ilmil arabiyyah. Karena Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka apa? Prayoga, maka bagus bagi kita untuk memperhatikan bahasa Arab. Memperhatikan ilmu-ilmu tentang bahasa Arab, ilmu Arabiyyah. Ja'a fil khabar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala arifu al-kalama kaitu arifu al-Qur'ana. Arifu wa dongi ira sapa kabeh al-kalama ing kalam kaitu arifu dirapun bisa ngira sapa kabeh al-Qur'ana ing Qur'an. Wa qad warada fil hasi itu motivasi, gegere, support, menyupport. Waqat warada teman-teman tumeka fil hasti yang dalam gegerai, yang dalam motivasi ala dalika yang mengkono-mengkono iktinak bi ilmin arabiyyah. Apa asarun, pira-pira asar itu berarti perkataan sahabat. Banyak perkataan sahabat yang memotivasi kita untuk belajar bahasa Arab. Tadi kan pertama khobar. Urutannya gitu, pertama Quran dulu. Quran qaulnya Allah Ta'ala ada 3 tadi udah. Terus khobar, hadis. Terus asar. Nah, qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, man qara al-Qur'ana fa'arabahu famata kana lahu indallahi yaumal qiyamati ka ajri syahidin. Man utawi sapane wong qara'a maca sapa wong al-Qur'ana ing Qur'an fa'araba nuli ngi'rab ya alfanya apa kemarin namanya Pak Wi? Pak Wi berarti nanti. Tartib hu ing Quran famata nuli mati sapa man ya kana mongko ana sapa kak syahidin ya itu berarti kaknya berarti kaf bermakna mislu. Jadi soal kayak kana lahu indallahi yaumil qiyamati mislu ajri syahidin ya kana mongko ana lahu iku tetep keduwe man indallah yang dalam sani Gusti Allah yaumul kiamat yang dalam dina kiamat apa ka ajri syahidin umpamane ganjaran wong mati syahid. Barang siapa membaca Quran enggak cuma baca tapi apa fa'aroba ngirobi, berarti dia mendalami, meresapi i'rabnya, susunannya. Dan biasanya wong nek belajar nahwu itu kalau pengalaman saya pas pertama-tama itu mesti maca Quran ki mandek-mandek. Mandek-mandek itu karena memperhatikan susunannya itu. Nah, itu yang dikatakan Abu Bakar. Barang siapa maca Quran terus ngi'rabi terus mati. Nah, karena lahu indallahi yaumil qiyamah ka ajri syahidin. Maka di hari kiamat di sisi Allah itu seperti pahalane wong mati syahid. Pahala ngi'rab tok lho. Ngi'rab tok bandingan karo wong mati ditebas pedang. Ngi'rab karena enggak semua orang mampu cara wong mendem ngono kan.
diajak perang mesti mangkat gitu ya. Nah, tapi nek ini kan membosankan sekali. Pekerjaan belajar itu sangat membosankan. Makanya pahalanya ka ajri syahidin. Wa qala Umar radhiyallahu anhu la'an u'riba fi'il mudhari dari a'raba yu'ribu. U'riba berarti dia fa'ilnya apa? Apa u'ribu ya fa'il. Nah, lan uliba yakti utawi oleh ing iropi sapa ingsun ayatan ing ayat ing sak ayat minal Qur'ani saking Qur'an iku ahabu luwih demenake ilaya marang ingsun afadho saking tinimbang saking oleh ngapalake sapa ingsun ayatan ing ayat bila irobin kelawan tanpa irob. Kata Umar, aku ngiropi sak ayat dari Quran itu lebih saya cintai daripada menghafalkan tanpa mengiropi. Berarti kalau ditanya apa lebih apik apa tahfidz apa sinau kitab kuning, yang menurut Umar berarti lebih apik kitab kuning, karena wong tahfidz belum tentu bisa ngiropi. Nah, ini bisa pertimbangan buat jenengan kalau misal punya anak arep mondokne anak ning tahfidz apa ning kitab, jadi ahli kitab apa jadi ahli kitab apa? Maksudnya ahli kitab kuning bukan ahli kitab sepuluh Taurat bukan. Nah, itu bisa buat pertimbangan kata-kata Umar ini. La'an u'riba ayatan minal Qur'an ahabu ilayya min ahfadho ayatan bila i'robin. Mungkin sebenarnya min an ahfadho begitu, ada annya sebenarnya. Makanya min an ahfadho ayatan bila i'robin. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu man qara al-Qur'ana fa'arabahu kana lahu indallahi ka ajri syahidin. Sama kayak Abu Bakar tadi, tapi enggak ada famatannya. Wa qala Aliyu karramallahu wajhah ta'allamu padha sinau sira kabeh, perintah untuk belajar. Ta'allamu sinau sira kabeh al arabiyata ing Arab ing bahasa Arab. Fa inna krono sak temene Arabiyah al Arabiyah iku tusbitu apa jenenge netepake al aqla ing akal wa tazitulan nambahi apa Arabiyah fil muruati ing dalem apa muruah itu. Muruah itu harga diri, apa keperawiran. Nah, kata Ali, pelajarilah bahasa Arab karena dia apa menetapkan akal, mencerdaskan akal. Terus itu al-aqla wa tazidu fil muru'ah, terus nambahi kehormatan lah. Orang sing iso ngiropi apa meneh pondok itu mesti punya wibawa tersendiri, orang yang bisa ilmu alat seperti itu. Qala Ali bin Husain al-Asbihani minar Romali bahar Romal ahbibin nahwa minal ilmi faqad yudrikul mar'u bihi a'la syaraf. Ahbib padha seneng sira kabeh, padha demen sira kabeh. Anahwa ing ilmu nahwu minal ilmi saking ilmu. Faqad yudriku mongko terkadang nemu sapa almar'u wong bihi kelawan nahwu a'la syaraf ing luwih dhuwur-dhuwure kamulyan. Pelajaran ilmu nahwu karena terkadang seseorang itu mendapatkan a'la syaraf, kemuliaan tertinggi dengan ilmu nahwu itu. Imam Sibawayh beliau mendapatkan kenikmatan setelah wafat konon karena menetapkan bahwa a'raful ma'arif, isim yang paling makrifat itu adalah al pada lafaz jalalah. Makrifat itu apa? Sing paling tertentu kan, paling spesifik. Ono piro isim makrifat? Hah? Ya. Ayo pertama apa? Hah? Domir. Terus urut, domir, alam, mubham itu bagi dua, isyarah sama mausul. Terus al-mu'arraf bi al.
Terus yang disandarkan pada sebelumnya itu. Yang dimudofnya, yang mudofnya berupa kalimat itu tadi. Jadi 6, kalau di print itu 6, soalnya yang mubham itu bagi 2, mausul sama isyarah. Nah, menurut Imam Sibawayh itu yang paling ma'rifat itu bukan domir, tapi apa? Tapi al pada lafaz jalalah itu. Nah, itu beliau mendapatkan kedudukan dari situ. Innaman nahwiyu fi majlisihi kasyihabin sakibin bainas sadafi. Innaman nahwiyu angin pestine utawi ahli nahwu, wong sing ngerti nahwu, fi majlisi ing dalem majlise wong majlise nahwi, majlise ahli nahwu. Iku kasyihabin kaya lintang sakibin kang mencorong bainas sadafi ing dalem antarane kegelapan sadaf. Nah, ahli nahwu kata siapa tadi? Syekh Ali bin Husain Al-Asbihani. Ahli nahwu di majelisnya itu seperti bintang yang bersinar di tengah kegelapan. Jadi dia menjadi penerang. Ya khurujul Qur'anu min fihi kama takhrujut turratu min baini sodafi. Ya khruju metu apa Al-Qur'an min fihi saking tutuke nahwi dari mulutnya ahli nahwu. Kama takhruju kaya oleh metu apa ad-durratu mutiara min baini sodafi saking antara dalam antarane omah kerang. Sodaf itu omah kerang. Diibaratkan Al-Qur'an keluar dari mulutnya itu seperti keluarnya mutiara dari apa cangkang kerang ini, dari kerang. Bait itu dialap dari Fathu Ghafiril Khotiyah. Fathu Ghafiril Khotiyah itu kitab nahwu, syarahnya Kawakib Jaliyah. Kawakib Jaliyah itu syarahnya Jurumiyah, luar biasa Jurumiyah. Kitabnya cilik, seolah-olah cuma segitu. Enggak cuma sebenarnya. Jurumiyah tadi kan disarai dari kitab Kawakib Jaliyah. Ada salah satu syarah Jurumiyah itu namanya Kawakib Jaliyah. Itu Syekh Abdussalam bin Mujahid An-Nibrawi. Itu saya telusuri. Itu syarahnya Jurumiyah, salah satu syarah Jurumiyah. Syekh Abdussalam bin Mujahid An-Nibrawi, Kawakib Jaliyah. Nah, Kawakib Jaliyah itu disarai lagi sama Syekh Nawawi Banten. Fathu Ghafiril Khotiyah kitabnya. Fathu Ghafiril Khotiyah. Jadi kitab syarah dari syarahnya Jurumiyah. Nah, itu ada bait ini, ada syair itu. Ahbibin nahwa min ilmi faqat ila akhirih. Wa anzalahu lan nurunake sapa Allahu ing Quran jumlatan kelawan gemblengan wahidatan kang siji. Minal lauhil mahfuz saking lauhil mahfuz ila sama'id dunya marang langit dunia. Nah, ini dibahas sudah panjang lebar Fathul Majid di Kifayatul Awam. Tanya sama Wak Modrik lebih jelas gimana apa ini di pembahasan ilmu sifat kalam biasanya. Kalau anzala Quran biasanya di Quran disebut anzala, bisa disebut nazala. Anzala berarti munzal, isim maf'ulnya munzal. Nek nazala isim maf'ulnya munazzal. Nah, bedanya anzala sama nazala. Nek anzala itu sekali turun dari lauhil mahfuz ke sama ibunya. Itu ketika apa? Ketika Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Berarti proses turunnya Quran dari lauhil mahfuz ke langit dunia itu satu gemblengan jumlatan wahidatan. Itu berarti ketika malam Lailatul Qadar. Itu makanya anzala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nek nazzala itu berarti turun dari langit dunia, dari Baitul Izzah itu namanya. Jadi dari lauhil mahfuz itu disimpan di langit dunia pada tempatnya namanya Baitul Izzah. Nah, di Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad selama 22 tahun lebih itu. Sesuai dengan apa? Konteks yang pada zaman itu. Nah, terus kenapa Anda tidak mampir dulu ke langit dunia? Ini alasannya kenapa diturunkan langit dunia dulu, enggak langsung dari lauhil mahfuz ke Kanjeng Nabi. Wa inna ma unzila ila sama'i dunya awalan tasbiqan ilaihi.
agar lebih membangkitkan rasa rindu, taswiqon di maf'ul ajli, taswiqon ilaihi. Kaman yasma'ul khobar bimaji iwaladihi fa innahu yazidu tasyawuqihi ila musyahadatihi. Seperti orang yang mendengar kabar anaknya wis lahir, jadinya kan dia semakin rindu kan, semakin iya toh, misal lagi di luar kan Sule udah punya istri terus ditelepon kan bojo sampeyan sudah babaran, wah langsung sak sabar. Wasyhadu lan sing sapa ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran maujud ilallahu angin Gusti Allah wahdahu hale nyiji Allah la syarika ora ana sekutan iku maujud lahu kedue Allah. Asyhadu itu artinya di komentarnya itu a'lamu wa ad'anu wa a'tarifu. Asyhadu itu berarti saya tahu, saya tunduk, saya apa jenenge? Saya mengakui, ngakoni, saya mengaku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Nah, an di situ itu sebenarnya dia apa? An itu mukhaffafah minas taqilah. Wasmuha dhamiru sya'n. Jadi asline annahu. Asyhadu An-Masdariyah, itu bukan An-Masdariyah tapi dia an yang sebenarnya itu dari sakilah. Nah. Asyhadu naksani sapa ingsun. Fa'ilnya udah ada di asyhadu, udah ada fi'il apa domainnya mustatir. Anahu ing. Nah, jadi maf'ulnya. Jadi segini itu jadi maf'ule asyhadu. Terus gune iki sya'an. Nah. Karena anna dia mesti butuh apa? Anna itu berarti termasuk amil apa? Amal nawasai. Amal nawasai berarti ada isim ada apa? Khobar. Ada isim ada khobar. Isim kana, isim ana, isim inna ini kan inna wa akatuha. Isim inna, khobar inna. Ini isim ana, khobar ana, khobar ini. Jadi isim iku hu ini. Anahu ing sak temene kelakuan bahwasannya kalau di terjemah ke bahasa Indonesia bebas itu biasanya bahwasannya hu. Asyhadu naksane sapa ingsun anahu ing sak temene kelakuan lan tingkah iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud. Khobar mutlak sini. Kenapa khobar mutlak? Karena la di sini kan apa? Lawa. Ingat jumlah. Hah? La? Apa Kang Malik? Pengertos. Ngertos ngerti mau. Apa Kang Nabi? La? Lali nafil jinsi. Berarti tidak ada Tuhan sama sekali. Makanya dia bukan mansub, mabni alal fathi, tapi mahalnya nasab. La ilaha illallah. Nah, karena dia la itu kan sebenarnya menempati beramal sebagaimana amal inna. Dia menasabkan isim, merofakkan khobar. Nah, makanya dia khobarnya ini. Khobarnya khobar mutlak. Iku maujud, mana gitu kan? La ilaha orang pangeran. Iku maujud. Nah, itu khobarnya sini. Terus ilallah huhahi. Udah bahas kemarin. Masih belum ya? Hu. Kenapa hu? Hah? Khobarnya itu. Khobarnya ini khobar mutlak. Kenapa? Istisna terus. Benar istisna. Karena ada perinciannya istisna. Oh. Dia tam apa nakis?
Wis sembuh lah nek kabeh. Tambah pun nangis ki apa? Sempurna. Nafis kayaknya. Hah? Nafis. Karena Allah satu dua menit banyak. Kayaknya nangis karena dia nggak sempurna. Belum ada khobarnya, tapi kan khobarnya khobar mutlak. Jadi dia bukan nangis, dianggapnya tam. Dianggapnya tam, tapi tamnya muncul ke manfi. Deng bingung meneh. Ucap kok nak manfi ki apa? Oh. Nek nakis kan dia menduduki kedudukan yang enggak ada. Jadi dia menduduki khobar dia nakis. Oke dia bu, tapi dia sebenarnya kayaknya bukan nakis. Soalnya kan ada khobar mutlaknya. Khobarnya itu apa? Maujud. La ilaha maujudun. Gitu. Nah, sebalik lagi dia tamnya manfi apa mujab? Mujab manfi. Saya mujab itu apa? Mujab itu positif, manfi itu negatif. Nek manfi itu berarti apa? Di sebelum ilah itu ada perabot nafi. Perabot nafi itu yang menunjukkan tidak, bukan, itu manfi. Nek mujab berarti nggak ada perabot nafinya. Nah, dia mujab manfi. Hah? Mujab manfi? Hah? Ada perabot nafi nih kan? Lah ini kan perabot nafi. Nah, ini ada tuh nafi ini. Lah berarti dia manfi. Nah, ketika manfi hubungannya bagi dua. Dia jadi badal apa jadi apa? Nasab bil istisna. Nah, jadi dia milihnya di sini jadi badal. Lebih utama pakai badal. Badal dari maujudun ini. La ilaha maujudun. Jadinya badal. Illallahu. Loh, kenapa illallahu? Di anunya di syarahnya ada di bawah ini. Kalau makna secara lebih luasnya tanya sama Pak Miftah, lebih detail di apa tauhid. Bermakna la ilaha illallah itu apa? Wahdahu jadi hal. Dia hal yang makrifat, sudah dibahas di jumlah kemarin kan. Nek hal itu umumnya nakiro. Bahkan hal itu nakiro, tapi di sana kan jelaskan. Kadang ada yang makrifat. Nah, makrifat contohnya ini wahdahu. Kenapa dia makrifat? Makrifatnya kenapa wahdahu? Hah? Nah, itu tadi kan pilihan makrifat. Nah, dimudofkan pada isim domir. Lah syarika orang sekutan itu la ala shawab itu enggak ada yaknya itu, bukan syirka. Syirka itu perbuatan syirik. Nek syarik itu sekutu. Tidak ada sekutu baginya, la syarikalah. Itu ada yaknya enggak? Syarika. Nah, itu ada yaknya. Nek enggak ada yaknya, mana dia bacanya syirka. Syirka itu perbuatan syirik. La syirkalah enggak masuk. Kalau di kitab satunya itu yang punya pondok ada yaknya. Ini salah cetak. La syarika ora ana sekutan iku maujud lahu kedua Allah. Beda syarik sama syirik. Syirk. Fa inna syirka la dzulmun adzim di Quran. Nah, syirka itu perbuatan syirik. Syarik itu sekutan. Al-munazzahu jadi naat sababi dari Allah. Illallahu. Al-munazzahu kang den sucikake apa kalammu kalame Allah anil hurufi saking pira-pira huruf wal aswati lan pira-pira swara. Bahas kalam juga kan. Al-munazzahu kalamu anil hurufi wal aswati itu kayak tadi saya katakan. Termasuk masih bara'atul istihlal itu kalau di balaghah. Wa asyhadu anna sayyidana wa asyhadu lan seni sapa ingsun anna sayyidana ing sak temene kan apa bendoro kita rupane Muhammad dan kanjeng Muhammad iku abduhu dadi kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah lus syafaati lu itu jadi naatnya abduhu wa rasuluhu
Lu syafaati kang duweni syafaat al kubra kang gede. Syafaat kubra itu sama dengan syafaatul uzma, syafaat yang hanya diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ta'ummu jami'al khalqi di komentarnya itu. Ya, syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu nyumrambai seluruh makhluk, enggak cuma manusia. Min insin wa jin wa mukminin wa kafirin. Kafir aja dapat syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi Muhammad. Itu syafaatil kubra. Itu syafaat kang duweni syafaat al kubra kang gede. Wal ulwi lan kang duweni keluhuran. Ya atofnya ke syafaat itu. Alat darajat dengan atase pira-pira derajat. Nah, itu di situ tulisannya merengkel gitu ya, sallallahu alaihi wasallam itu. Itu lebih enak dipegang, soalnya ntar ada maktuf alaihnya. Ada maktufnya. Sallallahu salam mugi paring tambahi rahmat takdim. Sinten Allah Gusti Allah. Nah, dipegang aja tulisannya. Tulisannya enggak numpuk kayak gitu deh. Soal itu bukan menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan, tapi ini udah permukaan kalam baru gitu. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in gitu. Makanya dipegang aja. Sholat mugi paring tambahi rahmat takdim sinten Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad wa salamalan mugi paring rupa keselamatan wa ala alihi lan ing ngatasi keluarga Kanjeng Nabi Muhammad lan sahabat Kanjeng Nabi wa tabi'ina lan pira-pira wong kang ngenut sholatan kelawan sholawat. Nah, makanya tadi saya itu sempat cari lama itu sholatan itu jadi masdarnya apa ini, jadi maf'ul mutlaknya mana. Ternyata itu sallallahu alaihi wasallam itu yang merangkel itu. Sholatan kelawan sholawat wasalaman lan salam daima ini kang langgeng karone mutalazima ini kang apa lazim kang tetep karone ila yaumiddini tumeka marang dina kiamat. Itu dikomentari di syarahnya. Daimain sama mutalazimain itu sebenarnya kurang sah, layasiku. Itu ada di Alfiyah, enggak usah dibahas, Bang. Harusnya itu sholatan daimatan wa salaman daiman. Karena dia naat itu apa? Naat dari yang bait itu wa na'tu mulai wahidai makna wa amalin atbi bi ghairi istisna. Baitnya Alfiyah itu ada ketentuan-ketentuan tentang naat. Nah, itu sebenarnya nggak boleh daima ini, tapi sholatan daimatan wa salaman daiman disendiri-sendirikan itu karena punya amil yang berbeda. Satunya amilnya sholat, satunya amilnya salama. Nah, bukan mulai wahidai makna, nggak usah bahas. Amma ba'du anapun yang dalam sause mengkono madkur dari bismillah alhamdulillah sholawat salam syahadat sholawat salam fayaqulu mongko ngendika sapa al faqiru wong kang banget butuhe. Al faqir itu wong kang al muhtaj kasiron fayaqulu siwatan balaghah. Al faqir itu orang yang sangat membutuhkan. Al murtaji turkan apa ngarep-arep min rabbihi saking pangerane al ghafrul masawi. Jadi maf'ulnya murtaji itu. Jadi murtaji itu isinya apa? Fi'il apa huruf? Isim apa? Isim fa'il. Wazannya? Oh. Mufilun. Masa mufilun? Oh. Ya, berarti apa itu? Isim fa'il apa? Mufilun, af'ala. Hah? Ifta'ala ya ta'il berarti? Mufta'ilun. Itu kok sudah di murtaji itu loh. Murtajiyun. Nah, murtajiyun. Maksudnya al-murtajiu, al-murtajiu bin Arif al-Jatawi. Itu sebenarnya Uzair. Itu di situ Uzair, di syarahnya juga Uzair, di kitabnya juga Uzair, tapi di covernya Aziz, Muhammad Aziz. Di covernya ganti aja itu, jadi sukun.
bukan Aziz tapi Uzair. Al-Jatawi ya, Jatawi itu mana? Penasaran nih, Jatawi mana itu kan? Kita tengok di syarahnya biwatil jim watas tok Jatawi nisbatun ilal jatok kasohro. Jatok itu ternyata jedak jedak daerah di Demak itu. Nah, ini yang orang Demak ya, Kiai Demak tahun 50-an, luar biasa. Salah satu syarah terbaik Qawaidul I'rab itu yang ngarang Kiai Demak. Jadi jedak ini Al-Jatawi ya, ketambahan ya nisbah jadinya Jatawi. Jatok jedak jadinya jatok, terus ketambahan ya nisbah jadinya Jatawi. Qaryatun min dimain Jawa, dari salah satu nama desa dari desa di Demak, Jawa. Di syarahnya diterangkan jedak aslinya Al-Jatawi. Jatawi itu mana? Tak cari itu. Ternyata jedak Demak. Amalahu itu yang benar insyaallah amalahu bukan alamahu. Lihat di syarahnya amalahu, di kitab lain juga amalahu bukan alamahu. Amalahu ki nerimo. Jadi amalah itu artinya sama kayak qobala sama jaza. Amalah itu artinya menerima dan memberi pahala. Nah, makanya lebih pas amalah bukan alama. Amalah mugi nerimolan paring ganjaran sinten Allah Gusti Allah bilut fihi kelawan welase Allah al khafi kang samar yang apa tersembunyi. Wa ajra lan mugi nglakokake sinten Allah hu ing apa kuwi jenenge Kiai Abdullah bin Uzair itu, Abdul Zaini bin Uzair. Ala awaidi birrihi ing atase bolan baline kebagusane Allah. Al khafi kang samar. Hadza utawi ikilah kitab, ikilah syarah ini Kifayatul Ashab. Iku taklek itu keterangan atau komentar. Syarah juga bisa. Al-laqahu itu sama dengan syarahan. Hadza utawi ikilah kitab iku taklekun keterangan atau komentar. Latifun kang lembut, nafiun kang paring manfaat insyaallah malikul wahhab. Insyaallah lamun ngersakake sinten al maliku zat kang ngratoni al wahhabu tur zat kang akeh paringe. Insyaallah tapi dibahasakan insya'al malikul wahhab. Ini syarah atau komentar yang memberikan manfaat insyaallah. Alaman dumati syekhi ing atase nadhamane Syekh Al-Allamah. Tuh kasih titik 2 itu al-alamati. Alaman dumati syekhi ing atase nadhamane Syekh Al-Allamati kan banget ngalimi. Yusufa. Kenapa Yusufa? Rumusnya apa? Ilatun ilatain. Ilatain dua ilatur ya kula berarti. Oh, iya, ismul ilat. Oh, ilatain. Ilat maknawinya apa? Alamiah. Insyaallah Kang Wahid. Isim alam, Yusuf kan isim alam. Nama nabi, nama orang itu Syekh Yusuf. Alamiah itu maknawinya. Lafdinya apa? Apa? Ajam. Karena nama nabi yang apa? Yang haram itu cuma 4. Kemudian jumnya ada buka lagi. Salah satunya Nabi Muhammad, ya tadi isim maf'ul jelaskan. Nah, ini Yusuf nama ajam. Makanya di Eropa kan Yosef. Kalau di
Apa? Ini tuh ucuk. Gini lo ucap bener. Di Rusia itu Iosif. Siapa yang namanya ada Iosifnya itu? Iosif Stalin itu loh. Stalin. Novel. Stalin's children. Yosef, tapi kalau dibahasakan Inggrisnya Yosef Stalin. Yosif Stalin itu Yusuf. Makanya Yusuf itu kan nama ajam. Kalau di Yusuf itu ditranslate ke Arab, aslinya mungkin bukan Yusuf kalau di bahasa Ibrani. Kalau di bahasa Israelnya mungkin bukan Yusuf. Ucuk. Jawa jadi ucup. Yusufa, makanya Yusufa, karena dia jadi badal dari apa? Dari syekh. Ya, syekh itu jarnya karena ala karena jornaat. Oh, wajahnya apa? Jarnya apa? Mudofnya mana? Mandumah ya nggak usah terus ngomong lah dawan. Yusuf arupane Syekh Yusuf ibni Syekhi kang dadi putra lanange putra jalare Syekh rupane Abdul Qadiri Syekh Abdul Qadir Al-Barnawi bangsa Barnawi lupa dari daerah mana di Barnawi fi qawaidil i'rabi ing dalem mertelakake kitab qawaidul i'rab qawaidul i'rab pira-pira qaidahe i'rab iltaqattu ngalap sapa ingsun iltaqatta berarti dia apa fi'il madhi itu iltaqatta if apa bahasane ifta'ala iltaqatta makanya dia kan asalnya lakoto lukoto itu barang temuan barang sing dialap iltaqatta ngalap iltaqattu ngalap sapa ingsun karena ketemu dhamir mutaharrik ma'rafa makanya sukun iltaqattu ngalap sapa ingsun hu ing apa hada taklak ini min kutubin saking pira-pira kitab muta'addidatin kang wilangan mufidatun kang aweh faedah apa kutub muta'ammidatan tur kang kena den dadekake tetanggenan, kena digawe tetanggenan. Muta'ammidah itu berarti otoritatif. Bisa dijadikan rujukan. Jadi dalam mensyarahi Qawaidul I'rab Kiai Abdullah Zaini itu mengambil keterangan dari kitab-kitab yang banyak muta'addidah, yang mufidah, yang memberikan faedah, muta'ammidah yang otoritatif, bisa dijadikan rujukan, muktabar. Kamu Ghnil Labibi kaya kitab Ghnil Labib lil Imamil Allamah Yusufa ibni Hisham Al-Ansori. Makanya nanti di keterangannya itu banyak menukil Qala Ibnu Hisham. Karena ini salah satu referensi pokoknya Ghnil Labib karya Imam Al-Allamah Yusuf bin Hisham Al-Ansori. Hasyiatilan apa hasyiahe Ghnil Labib li Syekhil Allamah li Syekhi Al-Allamati Mustafa Ad-Dasuki rahimamugi paring rahmat huma ing Syekh Yusuf ibnu Hisham lan Syekh Mustafa Ad-Dasuki sapa al-maula bendoro al-bari kang dadekake. Al-bari itu sama kayak al-khaliq yang maha menciptakan. Al-bari kang dadekake. Wa qad laqad itu teman-teman ngarani sapa ingsun paring lakop hu ing hada itu tadi yang hada taklif latifun ing taklek yo apa bi kifayatil ashabi kelawan asmo kifayatul ashab bi halil nazmi qawaidul i'rab yang dalam beber nadom qawaidul i'rab wa innama asartu
Aing pestine milih sapa ingsun al-ikhtisara ing ngringkes likai yudrika drapun nemu sapa at-talibu santri muradahu ing kang den karepakine apa jenenge Qawaidul I'rab, kitab Qawaidul I'rab bi asra'i zamanin kelawan luwih cepet-cepete mangsa bal wali kusuri ba'i balik krana cupete depo ingsun. Ini bahasa kiasan karena terbatasnya usahaku seperti itu. Wali kusuri ba'i itu depo hasta. Jadi jelaskan itu ba'i itu bahwa musafah ma bainal kafain ila basat tabuma yaminan wa shimalan. Ya, ini namanya apa? Ba'i. Antara segini sampai gini namanya ba'i. Karena pendeknya hastaku seperti itu. Bukan kiasan karena apa terbatasnya usahaku sebagai manusia seperti itu. Tafariki masaili hadzal fani. Saking apa pira-pira perinciane pira-pira masalahe ikilah fan nahwu fan i'rab itu. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah subhanahu halimahu luhur sinten Allah halimahu sinten Allah wa ta'ala lan luhur sinten Allah ayan fa'a ing yen to paring manfaat bihi kelawan hadza taklif kama nafa kaya oleh paring manfaat sinten Allah bi aslihi kelawan asale kitab Qawaidul I'rab maksudnya bijahi nabihi kelawan kagungane nabine Allah wa rasulihi lan utusan Allah wa ayyaj'ala lan yen to ndateaken sinten Allah hu ing hadza ing Kifayatul Ashab hadza ing kitab Kifayatul Ashab kholison ingkang murni atau ikhlas gitu tanpa pamrih liwaji krana ngarep-arep apa ridhone Allah gitu aja al-karimi kang mulya wasababan lan dadekake sebab lil fauzi marang kabejan bijannatin naimi kelawan pira-pira surga naim amin. Ini doa ini yang ngaji ini didoakan sama Kiai Abdullah Zaini biar bermanfaat ilmunya biar jadi apa kitab ini jadi wasilah apa kabejan jannatin naim. Qala Nadim bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Setengah 6 hampir. Niatnya gak lama-lama, cuma buka aja ya, aku ngalap barokah.